Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas tematik. Hai anak-anak kelas 6, apa kabar dengan kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat di dalam belajar. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tema 1, subtema 1, muatan pelajaran PPKN, pembelajaran 2. Baiklah, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tonton terus ya videonya hingga akhir, agar kalian mendapatkan pemahaman dari apa yang disampaikan. Wah, menarik sekali belajar tentang buah-buahan yang berasal dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Sebagai sumber kehidupan, tumbuhan memiliki kandungan gizi yang berguna bagi tubuh manusia. Begitu banyak manfaat tumbuhan bagi kehidupan. Coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika Tuhan Yang Maha Esa tidak menciptakan tumbuhan? Di hari libur, Lani dan teman-temannya merencanakan untuk berkumpul di rumah Edo. Mereka berencana membuat minuman dari jahe. Ya, mereka akan mengolah jahe menjadi minuman sehat dan segar. Namun alangkah kagetnya Lani, Udin, Siti, Dayu, dan Beni. Edo ternyata sedang sakit. Ia batuk dan demam. Edo terbaring di tempat tidur. Mereka akhirnya bersepakat membuat wedang jahe untuk Edo. Di belakang rumah Edo banyak tanaman jahe. Edo sangat senang. Persahabatan mereka sangat indah. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda, namun semangat tolong-menolong di antara mereka sangat tinggi. Bagaimana pendapatmu tentang sikap teman-teman Edo? Tulislah pendapatmu pada kolom di bawah ini. Ya, ini contoh atau alternatif jawabannya ya. Kalian boleh membuat jawaban sendiri ya anak-anak, sesuai dengan kemampuan kalian dalam mencerna kalimat atau teks bacaan di depan tadi. Ya, alternatif jawabannya adalah walaupun mereka mempunyai latar belakang yang berbeda, namun mereka bisa saling menghargai antara satu dengan yang lainnya. Mereka memiliki semangat tolong-menolong. Itulah yang menjadikan persahabatan mereka menjadi indah. Ayo berdiskusi. Diskusikan jawabanmu dengan gurumu. Sikap teman-teman Edo sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada sila Pancasila. Pahami kelima sila Pancasila berikut ini. Nah, kalian tentunya tahu ya sila-sila dalam Pancasila, yaitu ada 5 sila seperti berikut ini. Penerapan sila pertama dan kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sila ketuhanan yang Maha Esa mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, berikut adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama. A. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. B. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta. C. Mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing.
D. Menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Nah, contohnya merawat tanaman merupakan salah satu cara mensyukuri anugerah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat alam semesta yang diberikan oleh Tuhan. Kemudian sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah A. Mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, B. Mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara, C. Mengembangkan sikap tenggang rasa, D. Saling menyayangi sesama manusia, E. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, di sini adalah contoh membantu korban banjir merupakan penerapan sila kedua Pancasila. Amati gambar berikut ini. Nah, gambar pertama nampak dua orang yang berbeda agama bisa hidup rukun bersahabat. Ini adalah sesuai dengan sila pertama Pancasila, yaitu saling menghormati dan saling menjaga kerukunan antar umat beragama. Kemudian gambar yang kedua, di sini ada seorang ibu memberi bantuan kepada biksu ya. Nah, apakah ini sesuai dengan pengamalan Pancasila? Kalau iya, sila keberapa? Ya, memberikan bantuan terhadap agama lain ada nilai toleransi antar umat beragama. Berarti di sini sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kemudian gambar berikutnya. Ya, di sini ada tempat ibadah ya. Tempat ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia. Di sini ada tempat ibadah masjid untuk orang Islam, kemudian gereja untuk orang yang beragama Kristen dan Katolik, kemudian ada yang beragama Buddha yaitu beribadahnya di vihara, kemudian ada yang beragama Hindu beribadah di pura, dan ada juga yang beribadah di kelenteng yang beragama Konghucu. Ya, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Ya, ini bentuk pengamalan sila keberapa ya? Ya, sila pertama. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing dan berdoa sesuai dengan agamanya. Gambar berikutnya nampak ya Edo sedang sakit ya, kemudian Edo dijenguk oleh teman-temannya. Nah, ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Karena saling tolong-menolong antar teman, ada solidaritas antar teman. Berarti sesuai dengan sila kedua. Kemudian membantu teman dalam kesulitan belajar. Ini sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, gambar ke-6. Perhatikan gambar ke-6. Membantu teman terjatuh. Ini sesuai dengan sila keberapa ya? Ya, sila kedua Pancasila. Kemudian gambar yang ke-7. Hak berpendapat. Ya, Siti sedang mengemukakan pendapatnya, kemudian Lani menghormatinya. Nah, hak berpendapat ini sesuai dengan sila kedua. Nah, kemudian gambar yang ke-8, kewajiban menghormati orang tua. Ini sesuai dengan sila kedua ya. Seperti sudah dikemukakan di atas bahwa
hak dan kewajiban termasuk ke dalam sila kedua Pancasila. Sampaikan jawabanmu di depan kelas. Sekarang kamu harus kerja mandiri. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila ke-1 Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Ya, contohnya, sila pertama tadi yaitu beribadah sesuai agama dan kepercayaan. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu ibadah agama lain. 3, memberikan kesempatan pada teman yang akan beribadah. Ya, keterangannya saya beragama Islam, jadi saya akan rajin sholat dan ke masjid. Selain itu, saya juga tidak mengganggu ibadah orang lain. Misal temanku yang beragama Kristen, saya tidak pernah melarang teman saya ketika akan beribadah. Nah, ini hanya jawaban alternatif ya, kalian bisa membuat jawaban sendiri. Berikan 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai sila kedua Pancasila. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Ya, jawaban alternatifnya yaitu contoh pengamalan atau perilaku yang sesuai dengan sila kedua, menghargai hak asasi manusia, solidaritas antar teman, kemudian yang ketiga damai. Ya, penjelasannya, saya akan menjadi orang yang menghargai hak asasi manusia. Misal, saya tidak akan berbicara dengan suara keras karena tetangga yang mendengar pasti akan merasa terganggu. Hak tetangga saya yakni untuk merasa nyaman dan tidak terganggu, jadi saya tidak melanggar hak tetangga saya. Saya akan menjaga kedamaian lingkungan sekitar. Membantu teman yang sakit merupakan salah satu pelaksanaan dari sila kedua. Merawat tanaman merupakan perwujudan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan tanaman sebagai sumber kehidupan dan sahabat bagi manusia. Ayo berkreasi. Manfaat tanaman bukan hanya pada buah dan bunga. Bagian tanaman lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan Asia Tenggara adalah kayu. Banyak produk seni yang terbuat dari kayu, salah satunya adalah patung. Kamu bisa membuat patung seperti mereka, namun kali ini kamu akan belajar membuat patung dari bahan lain, yaitu tanah liat atau lilin malam. Patung Nusantara terbuat dari tanah liat. Patung-patung tersebut sangat diminati, baik oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Ayo kita praktikkan membuat patung Nusantara dari tanah liat. Nah, gambar ini seorang sedang membuat patung dari tanah liat. Mengenal karya seni patung. Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Contoh karya seni 2 dimensi adalah lukisan dan kain batik. Sedangkan contoh karya seni 3 dimensi adalah patung. Ya, mengapa disebut 3 dimensi? Karena patung memiliki panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari segala arah. Ada beberapa fungsi patung. Ya, 1. Patung religi yang berfungsi untuk beribadah. Ini khususnya bagi mereka yang beragama Kristen, Hindu, Buddha,
Begitu juga dengan Konghucu. Sedangkan di dalam agama Islam tidak ada patung religi. Kemudian yang kedua, patung monumen berfungsi untuk mengenang peristiwa bersejarah. 3. Patung arsitektur berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan. 4. Patung dekorasi berfungsi penghias bangunan, taman, dan tempat lainnya. 5. Patung seni berfungsi untuk menikmati bentuknya. Amati aneka kerajinan patung tanah liat dari daerah Kasongan berikut ini. Nah, di sini ada berbagai macam bentuk patung ya. Nah, semua ini dibuat dengan bahan tanah liat. Diskusikan pertanyaan berikut dalam kelompokmu. Bagaimana pendapatmu ketika melihat patung tersebut? Jelaskan. Nah, kalian bisa mengisi jawabannya di kotak ini ya. Contoh jawabannya, patung-patung tersebut sangat indah. Pembuatannya juga pasti membutuhkan keahlian khusus. Nah, kalian bisa membuat jawaban lain ya, sesuai dengan apa yang kalian pahami. Kemudian yang kedua, apa saja keterampilan yang diperlukan untuk membuat patung tersebut? Keterampilan teknik cetak, tekan, dan ukir. 3. Menurutmu, bagaimana cara membuat patung tersebut? Ya, gunakan tanah liat atau plastisin sebagai bahan dasar membuat patung dengan teknik cetak, tekan, maupun ukir. Tidak boleh menggunakan tanah yang terlalu lembek karena akan menyulitkan untuk memperoleh bentuk yang tepat, rapi, dan jelas. Tanah liat yang terlalu lembek akan lengket pada cetakan gips, sehingga sulit diangkat dari cetakan dan sulit untuk diukir. Kamu telah mengamati berbagai patung Nusantara dari tanah liat. Sekarang kamu akan membuat patung dari tanah liat yang bentuknya disesuaikan dengan budaya daerahmu. Nah, silahkan kalian coba untuk membuat patung Nusantara sesuai dengan budaya daerahmu. Untuk kegiatan membuat patung Nusantara ini, kamu dapat menggunakan tanah liat yang dapat ditemukan di sekitar tempat tinggalmu. Jika di sekitarmu tidak terdapat tanah liat, maka kamu bisa menggunakan lilin atau plastisin. Kamu dapat membuat sendiri adonan plastisin dari tepung dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, sekarang cara membuat adonan plastisin. Bahan-bahannya yaitu 2 cangkir terigu, setengah cangkir garam, 2 sendok makan minyak sayur, 1,5 cangkir air hangat, pewarna makanan. Cara membuatnya: 1. Campurkan terigu, garam, dan minyak sayur dalam wadah. 2. Masukkan air hangat secara bertahap hingga adonan menjadi liat tidak terlalu lembek. 3. Gulung dan remas-remas adonan hingga bercampur dengan sempurna. 4. Bagi adonan menjadi beberapa bagian. Buatlah lubang di tengahnya dan teteskan pewarna makanan. Kemudian gulung-gulung adonan hingga warna tercampur merata. Sekarang ambillah adonan plastisinmu yang sudah tersedia. Kamu dapat mencoba berbagai bentuk dengan menggunakan, selain plastisin ada juga tanah liat atau lilin malam. Biasakanlah tanganmu untuk membentuk desain yang kamu harapkan. Cobalah beberapa bentuk dengan menggunakan bahan yang sama. Kamu baru saja mencoba bahan untuk membuat patung. Berlatihlah terus
terus agar kamu terampil membentuk model. Ayo renungkan, bagaimana sikapmu selama mengerjakan tugas? Apakah kamu bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan? Apakah kamu berani dan percaya diri ketika membuat adonan plastisin sendiri? Apakah sikapmu hari ini sudah mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sila ke-1 atau kedua? Nah, kalian bisa menjelaskan.